Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo, selamat datang di channel Jumaring Luyur. Nah, untuk video kali ini saya akan mengajak teman-teman mengunjungi petani kelapa, Bolo. Dalam artian kita akan mengikuti proses pemanenan kelapa, Bolo. Mulai dari memanjat sampai nanti hasilnya dibawa ke pengepul dulu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk ikuti video Jumaring Luyur selengkapnya. Yuk, check it out. Oke, Bolo, kita awali perjalanan luyur kali ini ya, Bolo ya. Jadi, saya akan mengajak teman-teman mengikuti proses pemanenan kelapa, Bolo. Jadi ini untuk perjalanan kali ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti proses pemanenan kelapa, Bolo ya, dari mulai awal hingga nanti selesai dibawa ke pengepul, Bolo ya. Jadi prosesnya diawali dari pemanjatan pohon kelapa, Bolo. Nah, kelapa di sini udah tinggi-tinggi, Bolo ya. Di sini udah berumur sekitar 20 tahun lebih, Bolo. Jadi kelapanya udah tinggi-tinggi banget. Antara 15 sampai 20 meter tinggi ketinggiannya, Bolo. Jadi para pemanjat pun harus yang profesional, Bolo. Jadi seperti ini prosesnya, Bolo ya. Diawali dari pemanjatan kelapa, Bolo. Jadi buah kelapa kalau memanen harus dipanjat seperti ini, Bolo. Gak boleh menggunakan galah, karena kalau menggunakan galah itu berbahaya, Bolo. Jadi memang dilakukan oleh yang profesional, Bolo. Nah, seperti inilah proses pemetikan buah kelapa, Bolo. Jadi prosesnya sungguh sangat panjang, Bolo ya. Nah, seperti inilah awalnya dari pemetikan buah kelapa, Bolo. Dan kelapa yang diambil itu biasanya dua tandan, Bolo, atau dua janjang, karena kalau di atasnya itu masih muda. Jadi biasanya kelapa itu yang diambil itu yang tua itu sekitar dua tandan, Bolo. Jadi dua tandan atau dua janjang itu diambil. Terus pemanenannya pun sekitar 3 bulan sekali memanen buah kelapa, Bolo. Jadi seperti ini prosesnya. Jadi kelapa itu yang diambil dua tandan terbawah. Nah, yang kalau seumpama di pohon itu ada 5 atau 6 tandan, jadi yang tua, yang kelapa siap untuk kelapa sayur itu yang dua paling bawah. Itu untuk yang atasnya itu masih kelapa hijau, tapi ya bentuk kelapa tapi masih belum tua, Bolo. Masih belum, istilahnya belum bisa diparut, Bolo. 3-4 biasanya kalau untuk kelapa muda atau buat degan hijau itu yang tandan ke 3 keempat biasanya seperti ini, ketiga dan keempat. Sedangkan yang terbawah 1-2 itu kelapa yang tua, Bolo.
Jadi step-stepnya seperti itu untuk buah kelapa. Jadi sekedar berbagi pengalaman budaya, berbagi info bahwa menanam atau memetik buah kelapa itu harus orang yang pro, orang profesional dalam bidang pemanjatan bro ya. Karena nggak sembarangan orang berani bro. Karena apalagi yang takut ketinggian seperti saya ini bro ya. Jadi takut bisanya cuma men-spill seperti ini bro ya, untuk berbagi informasi. Seperti yang kita tahu bahwa kelapa itu banyak banget macamnya bro ya. Ada kelapa hibrida, kelapa genja, dan kelapa lokal bro. Nah untuk jenis genja itu kelapanya pendek-pendek bro, sedangkan untuk hibrida dan lokal itu cenderung kelapanya itu tinggi-tinggi bro. Jadi ya seperti ini, kalau seperti yang kebanyakan nih kelapa jenis hibrida dan lokal bro, dengan ketinggian yang begitu maksimal, terus dengan umur yang udah tua, jadi pohonnya itu tinggi-tinggi banget bro ya. Jadi sangat beda sekali sama yang jenis genja bro. Karena untuk yang kita tahu bahwa yang jenis genja ini pendek udah berbuah bro. Jadi tidak susah untuk memanjatnya. Beda sama yang jenis hibrida sama yang lokal ini bro. Nah buah kelapa lantar dikumpulkan bro, dari yang terpisah tadi kan, dari atas banyak yang melancar kemana-mana bro ya. Nah ini proses pengumpulan, pas dikumpulkan seperti ini bro ya. Jadi dikumpulkan, dijadikan satu. Nah setelah itu proses penyerumbatan bro, yaitu memisahkan kulit kelapa. Jadi untuk sementara dikumpulkan dulu kelapa yang udah kita petik tadi, kita kumpulkan jadi satu seperti ini bro ya. Jadi tidak kumpulkan jadi satu menurut di bawah pohonnya bro. Jadi seumpama pohonnya ada 20 pohon ya, kita kumpulkan di yang terdekat, atau dua pohon atau tiga pohon seperti itu bro. Oke, nah setelah pengumpulan diadakan penyerumbatan seperti ini bro. Penyerumbatan artinya memisahkan kulit kelapa dengan buahnya. Nah, seperti ini dilakukan penyerumbatan namanya. Ya, diserumbat, dipisahkan antara kulit kelapa dengan buah kelapanya bro. Jadi pisahkan serabutnya, dipisahkan seperti ini bro ya. Kegunaan dari tanaman kelapa itu banyak banget bro ya. Mulai dari pohonnya, mulai dari kelapanya, sampai serabutnya itu berguna banget bro. Biasanya serabut kelapa kalau dalam jumlah besar itu dibutuhkan untuk bahan baku keset, juga kerajinan tangan bisa bro, untuk serabut kelapanya bro. Tapi kalau di sini serabut kelapa digunakan untuk sebagai kayu bakar bro. Jadi kayu bakar menggunakan serabut kelapa itu bagus banget bro. Kabeh mbek iku.
aku ngono balang gitar bos. Iya wis. Menek aku iki. Oke wis. Iki Mas, tak dek rumah iki. Ora wis bebas. Ora ngonten ya kawan rokokan iki. Oleh. Oh, gak oleh anjene lho. Gak oleh pelanggan. Gak oleh pelanggaran kena PL kok. Leren bos, kesel keringetan ndrodot. Kesel lho. Oh, kesel iki lho. Juragane kesel juragane. Kabeh iki. Kamene wis 10 wit iki. Budale setengah 7 bolo. Ha iki. Keringetan wis ndrodot. Golekno anu iki lho, anak bojo iki lho. Nah, ini setelah proses penyelumbatan pun udah selesai bolo. Jadi setelah memisahkan kelapa dengan serabut kelapanya udah selesai. Nah, ini seperti ini bolo. Nah, setelah itu kita kumpulkan. Jadi untuk yang tua tidak di selumbat bolo ya, atau tidak dikupas kulitnya, karena apa, ini bisa tahan lama bolo. Untuk sedangkan yang masih setengah serabutnya masih hijau itu didahulukan, karena kalau yang udah coklat ini bisa tahan lama bolo. Tapi masih hijau ini pemesanan lebih segar, jadi bisa dibawa lebih cepat, biasanya seperti itu. Podo ae. Tergantung ae dhewe kulinane. Iya master kena, cabut kena, itu kena, tergantung. Ini udah siap dibawa, dikumpulkan ke jadikan satu bolo ya. Jadi setelah per pohon ntar diangkut bolo. Jadi ini masih capek, para pekerja masih capek, jadi diselingi dengan minum kelapa muda bolo ya. Nah seperti ini mengupas kelapa muda bolo. Jadi kalau haus panen kelapa ya minum air kelapa muda pasti seger tentunya bolo. Nah, setelah selesai baru disatukan, dijadikan satu loh ya. Jadi dijadikan satu, bentar lagi sudah udah berkumpul dibawa ke pengepul bolo. Nah seperti ini bro. Jadi setelah pemetikan atau pengunduhan selesai, nah ini saatnya kita kumpulkan bro. Dikumpulkan, setelah itu kita angkut ke pengepul bro. Jadi seperti ini prosesnya. Jadi prosesnya panjang bro ya, dari pemetikan buah kelapa, dilanjutkan penyumbatan kelapa, sampai pengumpulan, baru didistribusikan ke pengepul. Nah setelah pengepul bro langsung diangkut ke kota bro, langsung
dibawa ke pasar oleh pengepul di pasar-pasar besar. Nah, setelah di pasar ke penjual di sana sampai ke konsumen bolo. Jadi tahapannya sangat panjang banget bolo ya. Jadi dari pohon sampai ke konsumen itu membutuhkan banyak sekali proses perjalanannya bolo ya. Nah, seperti ini buah kelapa yang udah siap dikirim ke pengepul dan selanjutnya langsung dibawa ke pasar atau ke konsumen bolo ya. Nah, untuk yang ini penyebabnya terakhir bolo. Jadi setelah yang hijau itu udah habis, jadi sebentar dilakukan penyulumbatan untuk yang kering-kering seperti ini bolo. Jadi setelah itu kita ke pengangkutan dibawa ke pengepul bolo ya. Jadi seperti itulah perjalanan pemetikan untuk kali ini bolo ya. Mulai dari awal pemanjatan sampai dibawa ke pengepul bolo. Jadi seperti itu perjalanannya bolo ya. Oke bolo, demikianlah perjalanan Jumaring Luyur untuk kali ini. Jadi kesimpulannya, perjalanan dari pemetikan buah kelapa itu harus melewati hal-hal yang sangat sukar bolo ya, dari mulai pemanjatan sampai penyumbatan serta membawanya ke pengepul butuh waktu yang relatif lama bolo ya. Nah, ini mau dibawa ke pengepul, oke. Untuk sementara ini dulu perjalanan untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen agar Jumari tetap berkembang. Oke bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus petani Indonesia. Ciao.